Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas resum materi mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Kandidat Roni Sulistianto Luhukai, SHMA. Pada pertemuan tanggal 19 Mei 2023, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia itu membahas tentang konsep negara. Negara mana? Karena mata kuliahnya Pengantar Hukum Indonesia, maka yang dibahas adalah negara Indonesia. Negara Indonesia berlandaskan Pancasila. Pilar-pilarnya: 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pilar-pilar dan landasan itu, maka kita bisa menjabarkannya menjadi sebuah prinsip negara. Contohnya prinsip negara kesatuan sesuai dengan pasal 1 ayat 1, prinsip-prinsip negara hukum pasal 1 ayat 3, prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika-nya itu sendiri, kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Pembangunan hukum di Indonesia sejauh ini sudah bagus, sudah baik, sebab berbeda dengan sebelumnya. Hal itu bisa kita lihat dari wujud demokrasi tahun 2004 itu, ketika rakyat dilibatkan langsung dalam proses dalam bentuk pemilihan umum, secara langsung memilih presiden dan wakil presiden, yang saat itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Muhammad Yusuf Kalla. Pembangunan hukum Indonesia itu sudah baik, akan tetapi kebaikan itu janganlah kita nodai dengan adanya sirkulasi elit, adanya hegemoni kekuasaan di dalam terutama di dalam legislatif, di dalam badan legislatif. Sebab kenapa? Pembangunan hukum Indonesia ini penting, sebab hukum itu bijaksananya adalah mengikuti juga dengan perkembangan zaman. Contoh, hal ini mengajak kita untuk melakukan demokrasi yang berkeadilan. Berkeadilan itu dalam artian bahwasanya semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota legislatif. Sebab mekanisme melalui partai politik itu tidak memberikan ruang kepada calon-calon lain melalui jalur independen. Kalau eksekutif ya, kalau presiden kita bisa
ikut serta menjadi calon melalui jalur independen. Nah, hubungannya adalah ketika demokrasi yang tidak berkeadilan itu terjadi, maka hegemoni kekuasaan, sirkulasi elit itu mengakibatkan kekakuan dalam membuat undang-undang dan peraturan. Kenapa demikian? Sebab di badan legislatif itu penting orang-orang baru agar kebijakan-kebijakan baru ini tadi yang terlepas dari hegemoni itu. Kita perlu orang-orang baru agar terciptanya kebijakan-kebijakan baru. Seperti contoh, kita membutuhkan proses pembuatan undang-undang yang adaptif, yang ikut perkembangan zaman, ikut perkembangan teknologi. Seperti misalnya ada mahasiswa yang bisa main Mobile Legend, ataupun orang yang bisa main Mobile Legend. Kemudian ketika permainannya bagus, dia direkrut menjadi timnas. Akan tetapi regulasi tentang atletnya ini tidak ada seperti itu. Tidak ada sehingga sehingga permainan Mobile Legend itu bukanlah semata-mata permainan yang dianggap sebelah mata, karena juga bisa membuat orang berprestasi, bisa membuat orang membanggakan negara. Nah, hal-hal yang membanggakan negara seperti itu harusnya negarawan ataupun kita ambil peduli itu untuk negara kok, seperti itu ya. Jadi alangkah bagusnya regulasi undang-undang tentang e-sport itu ya, karena memang Mobile Legend ini salah satu e-sport, electronic sport ya, olahraga elektronik. Tak ada bedanya sama catur, tak ada bedanya dengan bridge gitu ya. Karena olahraga itu tidak hanya mengandung unsur lari, lempar, atau lompat, atau renang gitu, tidak. Tapi ada memang olahraga yang berdasarkan pada pikiran, tidak hanya pada fisik saja. Jadi inti dari pertemuan tanggal 19 ini ya, mata kuliah yang konsep negara ini itu tentang pembangunan hukum di Indonesia yang diimpi-impikan ke arah yang lebih baik, yang diimpi-impikan ke arah yang lebih bagus, yang bisa para anggota legislatifnya itu mengikuti perkembangan zaman. Sebab kalau misalnya orangnya itu saja, ya undang-undangnya itu saja. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Sama seperti misalnya kalau ada mahasiswa cuma bikin tugas problematika pidana kekerasan seksual, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang lama, itu yang baru yang baku, yang lama. Alangkah bagusnya menyesuaikan dengan zaman sekarang ini. Sekian tugas resum materi perkuliahan ini saya rangkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.